Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Minggu 11 Juni 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Berlin Lane. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Ekaristi dan Kita. Sama saudari-saudara yang terkasih dalam Sang Sabda, Penginjil Yohanes dalam cuplikannya kali ini menghidangkan bagi kita sepenggal kisah sederhana mengenai roti hidup untuk kita renungkan bersama. Dalam dialog singkat yang dibangun antara Yesus dan orang-orang Yahudi, menghasilkan sebuah tema besar yang berpuncak pada penetapan perayaan Ekaristi. Dalam dialog ini, Yesus memulainya dengan sebuah wejangan sederhana mengenai roti hidup. Dari dialog ini pula, ada dua poin penting yang perlu kita ketahui. Pertama, yang dimaksudkan oleh Yesus dalam wejangan roti hidup sebagai makanan surgawi ialah seluruh hidupnya. Kedua, roti hidup ialah Ekaristi. Ide pokok atau inti pokok yang dibicarakan oleh penginjil Yohanes dalam bacaannya mengenai roti hidup ialah percaya kepada Kristus. Penginjil Yohanes lebih menekankan kata-kata yang berpuncak pada penetapan Ekaristi. Yesus telah menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai satu jaminan bagi kehidupan. Ekaristi menuntut keterlibatan kita untuk mengambil bagian dalam kehidupan yang dimiliki Yesus sebagai putra kehidupan. Tentunya sebagai seorang Kristen sejati, seringkali kita merayakan Ekaristi dalam kehidupan bersama. Namun, apa manfaatnya Ekaristi bagi kita? Apakah kita hanya mengikutinya sebagai sebuah rutinitas belaka, atau hanya untuk memenuhi kewajiban kita semata? Kita kadangkala terjebak dalam situasi-situasi seperti ini, mendengarkan khotbah yang kadang menjenuhkan, yang terus-menerus menekankan makna dalam Ekaristi, ternyata tidak cukup meyakinkan kita sebagai kaum beriman untuk melihat Ekaristi sebagai puncak iman kita. Maka dari itu, dalam Injil hari ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa Ekaristi merupakan satu hal yang sangat penting, yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan kita. Tujuan dari kita merayakan Ekaristi adalah memampukan kita melatih diri untuk mewujudkan diri sendiri dan sebagai puncak pengalaman kebersamaan kita untuk menemukan hadirat Allah. Sama saudari-saudara yang terkasih dalam Sang Sabda, terkadang dalam kehidupan bersama, kita menunjukkan sikap kita sama seperti orang-orang Yahudi yang ditampilkan dalam Injil hari ini. Kita acap kali cenderung memelihara sikap keraguan-raguan dalam diri kita akan Kristus. Dalam bacaan Injil Yohanes, muncul pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus merupakan bukti kehampaan yang tersirat yang lahir dalam lautan hati mereka. Rentetan pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi kini telah menua bersama suara-suara yang tertimbun di hulu kerongkongan ketidakpercayaan mereka.
Jiwa-jiwa mereka kering bagaikan tanah gersang yang merindukan air. Pertanyaan yang mereka ajukan ini telah dijadikan senjata yang menduri kemunafikan. Mereka melempar pertanyaan mengenai roti hidup di punggung bibir mereka. Namun di kutub lidah mereka menjala racun ketidakpercayaan. Iman mereka ibarat secangkir piala yang kehilangan setetes anggur. Yang mereka kecap dari dialog singkat itu ialah kehampaan hidup rohani. Pertanyaan yang mereka ajukan terus mencari makna kebenaran yang akan terus berkepanjang. Orang-orang Yahudi yang dimaksudkan oleh penginjil Yohanes dalam bacaannya adalah salah satu bentuk konotasi dari hasil mencoba Yesus. Sehabis mengungkit kisah sejarah nenek moyang yang makan mana di padang gurun, mereka seperti pemimpin yang kehilangan sekuping iman. Maka dari itu, melalui bacaan hari ini, saya mengajak kita semua untuk membentuk wadah kepercayaan dalam diri kita akan Kristus, dengan setia mengikuti perayaan Ekaristi dan menjiwai kehadiran Tuhan melalui tubuh dan darah Kristus yang kita terima. Semoga, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.